Ketemu lagi di Tong Cerit. Tengok cerita Gosip underground malam minggu. Nah, ini kita Punya narasumber yang spesial nih. temen ngobrol kita nih, CS kita nih. temen lama ini. Kenapa bang gini-gini bang? Apakah ini berhubungan? Ini sesuatu cuy. Berhubungan dengan sesuatu. Ini kalau aku sesuatu. Nggak berdiri tapi bang itu. Enggak Bang. Oh, beda. Coba kalau nanti ada Oh, sesuatu. benar. Sesuatu. Ini teman lama kita nih. Kenal dia sebelum bandnya ada. Wah, lama berarti bang. Fotonya terpampang rambut miring kos-kosan di Wah. kos-kosan. Rambut miring kayak begini. Nanti kita ungkap tuh zaman dia rambut miring tuh. Anak Atma Jaya Hukum yang nggak lulus ya. Ya, ini teman lama kita nih, sohib dekat ya. Nah, ini teman lama ini nanti kita bahas banyak ya dari pengalaman dia, Vi. Dari pengalaman pribadi, pengalaman band, Cerita kelam hidup, cerita kelam kehidupan, senang-senangnya hidup, hibernate apa bang? Lupa aku malah. hibernate In harder pain. Wah, nanti kita bahas sama si empunya yang punya Kita panggil aja, nggak usah lama-lama, kita panggil aja. Komeng Serigala Malam. Oh, iya. Waduh. You just don't know, not me, even my friends. Just don't talk about me, even my friends. You just don't know. Nah, nih Komeng nih. Vokalnya Serigala Malam nih. Apa kabar, Meng? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sibukan ngapain nih? Dolanan manu. Banyak kesibukan banyak. Main band masih tetap. Kalau cari duitnya desain karena itu utama. Terus ada mainan burung, hobi, sama aku sekarang ternak beta sih. Wah, Yoi. beta. Tenang beta. Beta pana. Oh, itu yang ikan itu ya, ikan thrash metal itu ya? Slayer. Wah. Slayer. Oh, berarti sekarang desain terus main burung sama ternak beta. Iya. Sama ngeband dong. Ngeband iya dong. Urus keluarga. Oh pastinya. Ayo, itu iya. sekarang Ada Nomor satu. buah hati. Itu. Terutama itu prioritas sih bos ya. Berpengaruh nggak buat seorang Komeng nih yang dulu tuh kesannya kesannya apa? Yang jelas dong. Fuckboy. Fuckboy. Kalau zaman sekarang fuckboy. Kalau zaman dulu apa bang? PK. PK take knockdown bang. Jangan dong. Yang versi Komeng nih. Itulah pokoknya. Ada nggak pengaruhnya buat seorang pribadi Komeng nih? Pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Keluarga. Ya banyak lah kalau keluarga harus. Sekarang apa nomor satu anak. Nomor satu tuh anak, istri, keluarga. Baru setelah itu Kehidupan bersama teman-teman. Serigala Malam, teman-teman, pekerjaan. Oh gitu. Makanya kalau dulu kan nomor satu teman-teman. Iya dong. Iya. Karena masih bujang. Iya. Nendi bos, yuk, ayo ngobrol. Ya. Ngobrolin apa ya awal nih ya? Desain C. Boleh. Nah, kamu belajar desain kapan, Bang? Desain dari aku seneng sama desain, sebenarnya sama ilustrasi menggambar segala macam itu dari kecil. Oh, awalnya gambar. Awalnya gambar. Gambar manual biasa ya. Gambar manual. Sampai sekarang pun aku tetap manual. Oh iya. Iya. Terus SMA aku makin tekun, gambar segala macam, mulai ngedesain baju basket buat tim SMA, terus buat band-band, beberapa band lama di Malang. Itu kapan tuh? Itu 2004-an lah. Masih Berarti di Malang. masih di Malang. Di Malang, 2003-an. Terus baru itu lulus, masuk ke Jogja. Dunia kreatif Jogja luar biasa. Yo, Kan? dinamis ya. Iya dinamis. Tadinya awalnya tuh aku pengennya daftar di ISI. Oke. ISI cuman ternyata ISI itu buat masuk ke ISI di tahun 2004 itu susah. Oke. Nggak gampang. Tesnya ribet segala macam. Pokoknya tahu-tahu nggak keterima aja.
terima. Ya udah, akhirnya orang tua bilang mending kamu kuliah di Atma aja deh, karena di situ ada OMU bla 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 segala macam, kamu masih bisa masuk. Jurusan? Iya, akhirnya malah masuk hukum. Kenapa tuh Mas? Kenapa masuk hukum tuh? Iseng aja. Enggak berarti gini Bang. Kalau masuk isi aja susah, kok masuk hukum bisa? Apa Soalnya gini, Vi. Soalnya gini. Banyak mahasiswa baru tuh bingung mau milih apa kan? Akhirnya sedapatnya. Oh gitu. Kasusku juga gitu. Apakah ini berhubungan dengan hukum yang ada di negara kita ini? Yang sedapatnya? Enggak. Oh no, emang sedapatnya. Oh, Aku gitu. dulu UPN nggak lulus akuntansi. Apakah jurusanku? Tentu tidak. Tentu tidak. Kamu lulusnya apa tuh Bang? Broadcast ya? Broadcasting aku Oh, dulu. gitu. Lulus cuy. Tapi malah cocok ya. Iya. Malah jadi dia. Jadi langsung. Jadi apa? Gini-gini aja. Berarti ke Jogja makin ngerasain kalau gambar dan desain tuh bisa Berkembang. bisa uang saku nih gitu ya. Tahun berapa tuh? 2004 pindah Jogja. 2004, iya. 2004. Langsung masuk ke Atma tuh. Atma cuma nggak pernah kuliah, datang kuliah mabuk basket. Sama anak ayam. Setiap hari ya. Oh, sama anak ayam tuh komunitas Atma Jaya dulu. Oh. Berandal di sini. berandal tuh isinya tuh. Iya, benar. Tiba-tiba. Si kampret. Yesus. Terus habis itu sampai sekarang lanjut begitu ya? Sampai sekarang ya. Desain. Alhamdulillah puji Tuhan masih jalan. Klien paling oke. Klien paling Yang Secara profit nih masuk. Fulusnya oke. Wih jangan dong, jangan ngomong sini. Enggak, kliennya aja, nggak usah nominal. Ntar kliennya yang lain. Oh iya. berarti Oh iya. Enggak, maksudnya yang di Indonesia apa luar? Oh di Indonesia. Oh Indonesia. Tapi pernah dapat klien dari luar? Pernah. Itu ininya asik ya. Asik sih, cuman Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Harus ini itu ya. Nah, dulu kan ada tuh Weng. Apa sih yang lawless ya? Kamu ikutan pas lagi sekolah. oh iya benar. Sekolah. Benar. Nah, itu Aryan WhatsApp. Oh WhatsApp kamu. Cok. Ini komeng di dalam beneran? Iya, aku bilang. Kenapa? Enggak, dia ikutan desain nih. Oh, keren kok Bang. Iya nih anak-anak udah lihat. Kayak dulu nggak juara ya? Nggak juara. Tapi dibeli kan? Tapi dibeli. Nah, dibeli artworknya dibeli. akhirnya. Mungkin bisa ini diceritain tuh gimana prosesnya. Kok bisa sampai bisa ngirim? Ikutan ya? Ikutan. Oh gitu. Jadi dulu waktu zaman kuliah khusus tuh. Diklat. Iya. Nggak dulu sempat itu kan. Ya kuliah khusus tadi. Kebetulan waktu di tempat rehabilitasi. Kalau itu rehabilitasi, cuman kalau menurutku itu penjara gitu loh. Sebutlah penjara ya. Gitu lah biar enak ya Itu kan masa lalu Bang, masa lalu. Memang penjara. Kebetulan aku punya keterampilan, aku bisa desain dan akhirnya petugas di sana mempekerjakan aku sebagai desainer juga di kantor. Oh. Gitu. Ya. Nah kebetulan waktu ada Luang. temen yang besuk, mereka ngasih tahu nih, kamu punya akses buat internet nggak di sini? Oh aku ada, tapi nggak banyak waktunya, cuman jam tertentu aja. Oh, itu coba pas di kantor. pas di kantor aja. Kasih tahu nih, coba deh kamu cek lawless segala macam gini. Akhirnya pas itu yang ngasih tahu si Indri, Oke. istrinya Mario. Akhirnya aku ya udahlah, aku coba. Karena keseharianku kalau misalnya waktu di penjara, keseharian di kamar itu ya aku gambar. Buat Ada ngisi kerjaan waktu lain luang ya. ya. Iya. Banyak banget gambaranku dari dalam. Sampai dulu bahkan ini kayak nggak kalah salah. Bikin apa nih? Action figure. Action figure kan? Iya. Sama bikin itu lukisan Bunda Maria tuh masih di dalam tuh. Udah pada laku. Itu bisa ceritain nggak? Waktu itu kan itu di dalam kan? Di dalam. Yang Bunda Maria tuh. Itu akhirnya kan dijadiin pameran tuh. Kalau nggak salah salah satu komunitas Iya pernah. LGN. Iya. Kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh? Itu bukan LGN sih sebenarnya. Itu teman-teman PAPS namanya. Oh. Listener program kami karena ada salah satu seniman besar namanya
Angki Purbandono waktu itu juga ada di situ. Akhirnya kami ngebentuk satu tim seni gitu Oh. dan mempergunakan jalur eksklusifnya si Angki buat memperkenalkan karya-karya teman-teman penjara ke Keluar. Oh. Bisa jadi. Balik ke Lawless tadi bang, yang akhirnya bisa dibeli itu gimana tuh? Padahal nggak juara tuh, itu kan kompetisi ya? Iya, kompetisi. Kok bisa dibeli tuh? Gak tahu, aku sih sama Aryan sebelumnya emang udah kenal kan ini. Udah. Iya. Kenal cuman yang kenalin dulu malah si Goofy. Oh, Goofy, teman sekosan Goofy ya? Jahat. Iya. Kakaknya sih yang Oh kakaknya. Goofy kan bedo. Iya. Mas Oji di situ. Iya. Kan Satu kos. mirip bang. Iya. Ini gitu. Mirip banget bang. Ya aku nggak tahu, pokoknya aku coba ikut kontes itu ternyata nggak menang. Cuman akhirnya kontekan via email sama Aryan. Dibeli lah. Aku pakai ya desainnya yang ini. Oh iya, monggo aja. Hajar lah. Dibikin jadi apa tuh waktu itu? Kurang tahu deh. Oh nggak beli putus ya, udah nggak kabarin lagi ya? Setauku Aryan juga koleksi Desain. artwork. Oh, gitu. Maksudnya dia suka. Dia juga gambar kan terus suka beli. Lumayan tuh zaman segitu ininya, dibelinya. Lumayan. Uangnya buat apa bos? Ya. Asik. Ditabung lah. Enggak, kita flashback dulu bang. Uangnya ditabung ya. Seorang Mas Herman Komeng, Stay Gold ini kan, nggak ini kan, ujuk-ujuk langsung kayak gini nih, langsung hardcore, New York hardcore nih. Enggak. Ke ini dulu aja Vi. Ini lebih ada itunya nih. Digoreng ini. Enggak apa. Pas kamu diklat. Pengalamanmu paling pahit apa? Bang? Pengalaman paling baik. Selain ya aku pengen Meninggalkan keluarga. Selain itu, selama di dalam tuh paling anjing nih. Paling anjing. Ya yang jelas aku kena vonis 5 tahun sekian bulan. Itu aja aku udah langsung anjing, mau ngapain? Ya kan di dalam itu udah anjing kan. Iya. Satu anjing. Udah akhirnya aku jalanin 1 tahun pertama emang aku ngeblank. Adanya tiap hari aku cuma berdoa, gambar, bikin karya apa yang ada di situ aku bikin. Ada lem kayu aku bikin, ada koran lem kayu aku bikin toy, ada kertas sama pen aku drawing. Gitu aja kegiatannya tuh. Ya jalanin waktu 5 tahun yang akhirnya cuman ngelakuin 3 tahun sekian bulan itu udah anjing banget sih. Jauh dari keluarga jelas. Pas ada saudara yang meninggal juga Nggak bisa nggak bisa hadir. Tapi yang paling anjing tuh yang nggak bisa ngebuka medball sih. Itu aneh itu bang, aneh itu bang. Gantinya beda. Anda melewatkan 2 hal bang. Soya dan medball. Soya juga enggak ya, pas di dalam itu Bang ya. Tapi kita kesampaian lihat medball kan. Iya, tapi kita kesampaian ya bang ya. Itu kan Anda sama Iya, saya apa bang. dia tuh. Iya. Ya nanti kita ceritain lah serunya. Asu banget sih. Iya. Itu nonton itu langsung elingnya kowe sih Mas Teh. Iya benar. Ini ada komen asik. Iya, karena memang yang menurutku nih ya, yang membawa kultur New York hardcore yang paling apa ya, yang paling total dan kental tuh ya ini, beliau ini, ya berpengaruh. Emang siapa nih? Yang NJHC sebelumnya siapa? Mungkin yang lebih terlihat di permukaan kali ya bahasanya. Nah, benar. Lebih terlihat di permukaan. Mungkin ada yang lain, cuma Banyak lah. kebetulan hokinya SM nih ada gitu kan, ya kan? Hokinya ada, terus dia yang dia yang lebih terlihat di permukaan. Nah, balik lagi nih bang, yang tadi flashback. Gimana? Saya lali aku masuk. Enggak, proses dirimu bisa jadi apa namanya ya? Bisa band-bandan main hardcore terus. Oh iya oke. Kayak gitu gimana tuh prosesnya? Apakah langsung dengerin hardcore apa gimana? Itu awalnya kenapa aku bisa into sama hardcore, musik hardcore ya? Pertanyaan gitu. Enaknya gini aja, sebelum hardcore
musikmu apa tuh? Oke. Dengerin apa aja? Aku mulai ngeband tuh SMP. Oke. Oh, SMP. SMP. Berarti 98, 99. Itu kamu, Bang. Itu kamu. Seumuran. Oh iya. Seumuran. Oh, tua juga ya kan? Berapa sih kita? 28 kan? Iya, 28, 27. Iya. Mukanya kayak 29 gitu ya. Iya. Kalau ngomongin rootsnya awalnya aku kenal hardcore sih seru. Jadi dulu SMP tuh aku udah ngeband. Oke. Cuman bandnya nggak langsung Hardcore. hardcore karena pada tahun-tahun itu source buat menuju ke hardcore tuh susah. Ya, Nggak ada. internet belum ini ya. YouTube nggak Iya. ada. MTV doang kan ya? MTV Iya, doang. iya. MTV juga kalau yang lokal kan diputar ya itu aja. Pas itu aku standar anak SMP lah, Nirvana. Oke. Ya kan? Siapa sih yang nggak suka nggak Iya. suka Nirvana? Secara generasi MTV ya. Ya. Generasi MTV 90-an Nirvana affected banget. Mulai ngeband. Udah vokal tuh Nirvana. pertama tuh SMP. Udah. Langsung. Karena aku nggak bisa alat musik, semua alat musik aku nggak bisa. Tak nyanyi wae. Sampai sekarang. Tapi alat yang lainnya pinter kan? Apa itu? Ya. Wah, alat kelamin Spesialisasi. Sekarang kan udah gak nakal dia. Ya, udah. Ya sama kayak saya, Bang. Ya, aku juga nggak nakal. Iya, gak nakal. Gak ada yang nakal kita, Bang. Baik semua. Proses itu, Bang. Ya kadang kan harus diasah gitu kan. Besok-besok udah gak dipakai. Aduh. Bibi mau bi. Nirvana. Nah, udah Nirvana, terus dari Nirvana upgrade ke band-band apa sih Mas? Oh, Punk. gandeng pas itu Limp Bizkit tahun berapa sih? 2000-an. Ya 2000-an. Hmm. SMA lah kita tuh. SMA. SMA, kamu SMA. Tapi aku SMP udah dengerin Limp Bizkit, Cok. Nah, oh enggak ding. SMA tuh albumnya yang Significant Others. SMP albumnya yang $3. Ya, aku udah dengerin $3. mulai ngeband, garap Limp Bizkit lah, apalah. Dengerin Slipknot. Oke. Main Jembatan. Slipknot, iya. Jembatan tuh. Slipknot nih, mainin Slipknot. Aku dulu punya band, jumlahnya 9 orang. Oke. Bisa futsal ya. Kami mainin Slipknot. Saking itunya, tiap kali main kami pakai berpat. Total ya. Oh, berarti udah ini ya, udah serius. Ya, Zaman SMA ya? dari dulu aku kalau bikin sesuatu biasa serius soalnya. Wah, ora aku kowe to. Udah. Aku mau ngomong tapi gak jadi, Bang. Gak enak sama kamu soalnya. Asu, bajingan. Asu iki asu. Asu. Gak, Bang, kamu soalnya gak pernah serius, Bang. Gagal Ngapain? terus soalnya. Pacaran. Terus Slipknot. Asu. Ya, Slipknot ya. Kowe satu band total wear pack. Total berpak. Tapi nggak pakai topeng. Butuh perkusi ada temen punya drum set. Tuh, protolin lah. Oke. Jadi perkusi. Itu SMA tuh? SMA. Udah sering main juga tuh? Masih SMP itu. SMP? Itu masih SMP. Dapat uangnya dari mana buat beli werpak? Nyolong. Aku SMP udah thrifting, Pak. Oh, enggak, emang zaman aku juga kan. Apa namanya? Tahun-tahun segitu kan emang yang paling masuk di kantong kita kan thrifting, Bang. Iya. Zaman segitu kan murah emang. Murah kan? Thrifting. Ya udah dapat werpak, bikin werpak. Pilokin Slipknot segala macam. Udah kita main. Nah, pas itu kami main di acara underground. Oke. Total Di Malang ya. Total underground di Malang. Ada satu band nih ngeliat. Dan mereka kebetulan butuh vokalis. Mereka band hardcore namanya Target Lock. Oh, ya. Ini. Siapa namanya aku lupa tuh. Dian, Bejo. sama Anton Java Nostra. Iya. Anton pas itu punya band sendiri. Beat Down No Mercy. Nah, akhirnya udah diajakin, dikasih materi lah. Dulu ada drummernya tuh namanya almarhum Kamto. Di kota aku tinggal di Oh, kamu Lawang. di- Aku di Lawang Ya. waktu itu termasuk Malang, cuman suburban yang pinggir. Oh. Yang punya diskografi lengkap tentang band-band hardcore itu ya si Kamto itu, karena dia punya link bagus keluar. Oh. Teman-teman luar sering ngirim CD, kaset segala macam ke dia. Jadi koleksinya lengkap. Dari situ aku belajar banyak. Pertama kali dengerin rilisan hardcore itu Agnostic Front. Yang mana? Aduh, aku lupa. Yang jelas dia ngasih ini coba dengerin. Pokoknya yang sering dimainin sama Target Lock dia coba kasih ke aku nih. Dengerin Agnostic Front, aku dengerin punk loh padahal. Aku seneng loh. Pas zaman itu.
dengerin Agnosticon aku anjing apa sih ini aku nggak bisa. Belum. Nggak dapet aku. Nggak dapet. Terus dikasih A Crisis. Oke. Lompat-lompat gitu dari sini ke sini, dari New York kemana. A Crisis, Slither. Oke. Lumayan tuh. Terus dikasih Madball, yang New York banget. Pas itu aku masih ada yang nggak, wah belum bisa ngeflow nih. Janganlah, jangan garap yang ini dulu. Sampai akhirnya mereka kasih aku kaset. Ini kaset yang really affected banget di hidupku. Namanya Sick of It All, album Built to Last. Oke. Itulah, itu album Oke. terbaik hardcore sepanjang masa buat aku itu. Akhirnya gara-gara si Sick of It All tuh Gara-gara Sick of It All. langsung nyantol New York Hardcore. Aku langsung, oke, aku mau nih vokalin band kalian. Aku paling kecil, yang lainnya udah tua-tua tuh. Nah dari situ udah akhirnya Berarti tuh ini dulu si Target Lock nggak ada vokalisnya. ada vokalisnya namanya Ali, cuman dia cabut. Oh, terus digantiin. Oh, gitu. Terus proses transfer. Proses perpindahan ke Jogja tuh gimana? Perpindahan ke Jogja gimana tuh? Pindah ke Jogja 2004. Sebelum pindah tuh zaman SMA, aku udah mulai dengerin hip hop. Dengerin hip hop, dengerin Wu-Tang Clan and Native Clan, Ya. B.I.G, Tupac segala macem lah itu. Karena lingkupku di SMA mulai banyak berkembang gitu, nggak cuma anak hardcore, nggak cuma anak Variatif ya. Iya, variatif lah. Aku main skate, otomatis teman-temannya anak hip hop. Iya. Ya udah, aku dengerin juga. Terus hijrah ke Jogja 2004 aku nggak punya teman. Karena dari kota sana, dari Malang, yang masuk ke Atma itu cuma aku. Angkatanmu ya? Angkatan cuma aku sendiri. Nggak ada temennya, ya udah. Sempet bingung. Akhirnya ketemu Bagong dari komunitas Anak Ayam itu, dia punya band Melodik. Skanda Jaya. Jaya, sempat manajerin. Tapi sambil aku manajerin band itu, aku sambil sering ngulik ada acara apa sih. Aku kangen sama vibe-nya scene, vibe-nya acara gitu, gigs. Cari-cari lihat pamflet, wah ini ada acara nih besok. Aku datang sendiri. Off aku datang sendiri, belum ada yang kenal ya. Sama. 3 tahun Bang, aku gitu Bang. Iya kan? 3 tahun. Aku sampai iya. Maunya agak susah emang. Kalau aku enggak. Aku datang udah banyak temennya, Bang. Ah, kamu mah gendut. Instan, kamu instan. Gak instan, Bang. Aku kan asli sini, Bang. Iya, tapi dulu emang gitu susah masuk. Buat kenal apa yang membaur tuh nggak tahu, nggak dapet cara celahnya, nggak dapet. Aku pertama kali kenal anak sing siapa ya? Ya Bagong itu. Bagong Belum hardcore. belum hardcore. Oh, Bagong Dia baru hardcore. kumpulan sama anak Endang Sukanti. Oh, anak-anak melodik ya kalau di zaman dulu di ini disebut. Terus akhirnya aku pengen bikin band. Pengen bikin band nih. Kalau aku nggak ketemu jalannya, kenapa aku nggak bikin aja gitu loh? Aku bikin sesuatu yang baru dan tiba-tiba muncul kayaknya keren. Ya udah akhirnya aku bikin Serigala Malam, bandnya belum ada, aku udah bikin namanya. Stikernya udah Bandnya nempel. belum ada. Stikernya di mana-mana. Ini band ini apaan sih? Udah bikin stiker, dan ke acara, Tempel. nggak ada yang kenal, aku bagi-bagi stiker. Belum main, aku udah bikin poster sendiri. Serigala Malam, coming soon, kayak gitu-gitu lah. Berarti udah ini, udah fontnya yang udah sekarang tuh? Dulu belum. Oh belum, tapi kamu sendiri tuh yang buat? Oh, berarti kamu ini ya? Idenya Serigala Malam ini kenapa namanya Serigala Malam sih? Bahasa Inggrisnya Night Wolf lah ya. Night Wolf tuh karakter Mortal Kombat kan, Indian kan. Nah, kalau ini inspirasimu kon dari mana teman? Ya karena dia separuh Indian, Bang. Wah, Kayak kucing. Kucing striker. Kayak mau Nabila ya. Dia kan dia hardcore. Tapi kita sama-sama ini, sama-sama coklat lah. Enggak apa-apa. kalau namanya dari teman. Jadi aku ngekos di Bali 16, itu isinya anak-anak underground semua. Iya. Ada Jarot, ada Gufi juga, Gepeng. itu, ada Gepeng, ada Mas Latu yang dulu mantan vokalisnya Something Wrong kan. Sering ngobrol sama mereka, terus aku bilang, aku pengen bikin band hardcore apa ya namanya? Di Jarot lah bilang, vokalis Dirty Mouth pasti. Iya. Serigala Malam. Serem belum? Oh, berarti dari Mas Jarod. Dari Jarot. Serigala Malam. Dari Jarot, Serigala Malam. Nggak ada filosofi apa-apa gitu. Ada filosofi apa? Langsung serot. Iya, aku sama misalkan aku kan kepikirannya, wah Serigala Malam misalkan dibikin image, dibikin
apa ya? Desain kaos kayaknya. Bisa diutak-atik lah. Ya, kan bisa ya. diutak-atik kayak ini namanya. Ya udah, ajar. Oh, berarti aku kirain ada filosofi apa gitu. Nggak ada sih. Serigala, oh Mas Jarot. Mas Jarot tuh vokalnya Dirty Mouth. Iya. Itu band crusty punk hardcore keren pokoknya tuh. Keren sih. Mas Jarot tuh. Kalau nggak tahu di YouTube ada nggak ya? Nggak ada. Search aja gitu kalau Iya, coba. Dirty Mouth. Kalau dulu zaman awal SM tuh searching di YouTube tuh Serigala Malam tuh. Motor ini keluarnya malah ini power metal. Judul lagu power metal. Ah, kadang kan orang juga mikir gitu. Iya. Ini terinspirasi dari power metal nih. Gitu. Ternyata jauh. Jauh ternyata Mas Jarot. Jangan-jangan Mas Jarot yang fansnya Iya. power metal. Bener. Oh iya. Iya. Emang iya. Iya. Jarot kan rock banget. Iya kan dia gondrong, Ari jaket Lasso. jeans. Yoi. Yoi. Oh berarti itu. Mas Jarot seneng sama power metal dan dia kecetus. Kecetus itu ya udah. Soalnya lagu power metal tuh ada judulnya Serigala Malam. Tuh. High pitch ya. Kalau itu kan Serigala Malam, Bang. Hah? Kalau itu kan Serigala Malam. Kalau yang Komeng tuh dari mana tuh? Apa karena Anda tuh ini Komeng. sering sama Oh Adul? iya, panggilannya Komeng. Komeng itu dari zaman SMP. Oh. Dari zaman SMP. Aku Karena orangnya- uhuy. Karena aku usil banget orangnya. Ah. Suka banget. Oh, jadi kayak Komeng kan. Ya, tahu-tahu teman-teman ngasih nama, wah bajingan nih, Komeng nih, Waton nih. Kira sampai sekarang tiap kali kenalan ya nyamannya apa aja gitu, gampang gitu kan. Iya, iya. Sama kayak aku juga dulu. Nama aku dipanggil Ucok tuh karena katanya namaku susah. Iya kan? Kenalan kan di kampus. Nama kamu siapa? John Ronesta Sembiring Pandia. Susah banget. Padahal enggak kan bisa dipanggil John, bisa dipanggil Rones, bisa dipanggil Nesta. Enggak, Bang. Kalau John tuh nanti konotasinya ini, Bang. Kamu kan udah sama ini, kamu kan nggak ada rambutnya. John. Makanya Wih. ditanya orang mana emang? Orang Sumatera Utara. Ucok aja ya. Nah, ya udah, jadi Ucok. Iya, ceritanya begitu. Cuma gara-gara katanya namaku susah. Kenapa kamu dipanggil Pite? Nah, Oh, aku panjang aku ceritanya. Panjang. nggak cukup satu episode. Enggak cukup satu episode. Enggak, kalau aku nih dulu nih. Mungkin dia dulu kepalanya begini. Enggak. Kalau aku tuh SMP. Oh iya. SMP itu kan pang-pangan kan jangan gitu kan. Pang rock terus kalau zaman dulu kan nyeken tuh kan. Sama duit berarti. Nyeken. Iya kan? Nyeken. Dulu kan bandnya Noise Voice kan. Ya itu aku dulu ininya, masanya lah. Oh. Ya masanya. Kan kita dulu ini punya punya tongkrongan namanya Yoris. Perapatan di. Perawatan Denggung. Oh, oke. Kan kalau Bagongan nongkrongnya di Burjo Denggung sama di skate yang di Denggung kan. Kita tuh di ininya di sebelum perempatan itu ada studio musik namanya Yoris. Aku nggak tahu kan. Nah, terus itu kan gini kan dulu tak semir merah. Terus. Nah, terus jadi kayak ini, jadi kayak ayam ya udah pitik gitu aja. Sesimpel itu. Udah. Pite. Terus kamu narasumbernya kamu, Bos. Pegang di korek. Enggak, aku tuh baru istirahat bicara aku tuh. Iya, nyetrit. Nyeken lu. Nyeken kertas tuh, nyeken dokumen. Enggak, kamu pernah belum? Apa pernah belum? Apa? Kau harus tahu dong. Ini nyeken tuh pernah belum ya zaman tahun segitu? Ada yang nggak tahu nyeken itu apa, Nyeken Bi? itu apa sih maksudnya? Nyeken kamu tahu sin. Kan Sin bahasa itu Indonesia bilangnya scan. Oh maksudnya berkumpul. Iya, nongkrong. Iyalah. Pernah dulu yang benar-benar street punk gitu. Oh belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Aku pernah beli di Munggur. Oh Iya, kamu sama ikut ini, Jovan. Jovan, Riot Machine tuh. Kipai. Cipai juga pernah. Cipai kan di ini Cipai. di Mirota. Mirota. Sepasang dua cinta itu. Wah Dewan Jenderal tuh keren banget. tuh. UPN punya. Ganteng-ganteng cuy. Itu pang ganteng itu cuy. Dewan Jenderal tuh band pang tuh keren tuh. Nah, terus tadi tuh SM tuh. Hmm. Kayak itu kan ini langsung launching EP itu dulu di Bunker kalau nggak salah. Oh iya. Sebelum itu, Iya Vi. itu seru loh. Iya. Sebelum itu apa? Sebelum itu bandnya SM tuh manggung. Temen-temen tuh bilangnya hardcore top 40. Wah, kenapa tuh kok bisa bilang gitu tuh? Sampai sekarang tuh Bang kayak gitu, Bang. Karena manggung kan masih ngover. Iya. Ngovernya yang orang lain banyak tahu. Agnos, Madball, si Covid all. Makanya anak tuh nyeletuknya SM tuh hardcore top 40. Wah, mainstream nih yang di cover nih. Iya tapi jokes, Iya. maksudnya bercandaan. Iya. Begitu dulu. Iya. EP itu sih. Gimana Ya, tuh? habis itu- proses kreatif terus
Itu mau udah masih formasi ke pertama ya? Iya masih sama Angger. Masih sama Angger ya? Sama Angger, masih sama Ceris kan. Iya. Ceris mana sekarang? Luar pulau. Jadi Isolasi bos. Tadi lagi break ya, Komeng mau sholat dulu katanya. Tadi break azan, Komeng sholat dulu, jadi ya kita pause bentar. Oke. Tadi sampai ke obrolan hardcore top 40 ya. Nah, ada alasan tertentu nggak, Meng? Kenapa milih playlist itu, lagu-lagu itu dulu? Untuk awal-awal, itu zaman awal-awal kan ya? Iya, Awal-awal Serigala Malam kan? Karena waktu ngebentuk SM tuh emang purpose tujuan awalnya tuh aku pengen bikin band hardcore base-nya Indonesia, cuman soundnya itu kayak band-band New York Oke. dengan style orang-orangnya yang dress up-nya yang New York style kayak gitu-gitu sih. Terus aku juga kasih referensinya ke anak-anak band-band New York emang. Soya, Iya, Bebo. Laknos kayak gitu-gitu. Yo otomatis buat band baru buat bawain lagunya orang tuh sangat biasa kan. Kamu juga dulu pasti band-bandan manggung pun Iya. bawain lagunya orang kan. Awal-awal ya. Ya kayak gitu. Pilihnya kenapa aku pilih lagu-lagu itu yang nyantol aja sih di aku. Ya. Yang aku enjoy, Oke. yang kami enjoy itu yang kami main. Kebetulan lagu itu. Kebetulan nyantol juga di orang lain ya kan. Iya. Gitu. Ya maksudnya SM tuh penggebrak apa ya, scene hardcore Jogja bisa manggung, aku bilang kayak band hardcore yang manggung di bukan panggung teman-teman, maksudnya lebih ke panggung besar. Luar skena. Ya, Di luar skena kita yang kayak pensi lah, acara kampus. Ajar. Nah, itu kan menggebrak. Setauku sebelumnya aku nggak tahu ya, cuma apa aku yang terlewat gitu, tapi sebelumnya kayaknya nggak ada. Ada bang, Siapa? Something Wrong. Sempat main acara-acara gede. Cuman kalau untuk pensi nggak tahu sih. Itu maksudku band anyar. Oh iya, ya kalau band baru iya. Menggebrak. Kalau Iya. SW ya Iya bener. Swadi Cup 96 toh. Mas Setik, Mas Edi. Orang kerasa nih loh nih. Itu generasi pertama kan? Iya. Maksudnya dengan band di masa itu yang tergolong baru ya, Meng ya. Dan band kampus kan bisa dikatakan band kampus lah. Iya, dari kumpulan anak-anak. Itu semuanya anak hardcore ini, kan ya? anak Atma berarti. Kecuali Niko. Iya, Niko dulu. Pendidikan Pertamina. Enggak, dia ini pariwisata. Oh, Stipram dia Iya, pariwisata. Stipram. Iya, pariwisata. Iya. Berarti kan SM tuh kayak menggebrak nih. Panggungnya lebih luas. Panggungnya lebih luas. Ternyata SM punya efek lumayan masif iya. nih buat Di anak-anak muda. bukan Iya. di kuping anak skena ya. Maksudnya untuk lebih luas nih pasarnya ternyata kenanya gitu. Nyangka nggak? Nyangka sih enggak, cuman emang tujuan. Aku jelasin dulu nih Oke. alasan kenapa SM bisa atau mau main di acara pensi, main di klub, main di acara kampus gitu kan. Kami bener-bener nggak ngebatasin, karena kami nggak mau musik kami didengar cuman di lingkup kami. Iya. Oke. Itu salah satu movement SM kan, salah satu movement Melebarkan SM. sayap. Iya. Melebarkan saya bukan cuman SM doang nih yang gede, cuman aku pengen musik hardcore sekarang Skena kita Iya, cintai iya. ini bisa didengar sama orang tanpa batasan gitu. Iya. Ketika kita bisa main di pensi, terus main di depan anak SMA yang dia belum tahu apa-apa tentang musik gitu kan, tiba-tiba dia dicekokin hardcore dan dia suka, ya kenapa? Iya, bener. ntar dia pasti ngulik kan ya. Iya. Ntar dia pasti ngulik. Itu Iya. Band hardcore lainnya apa ya? Iya, bener. Itu tujuan kami tuh itu awalnya. Misinya itu ya. Misinya. Cuman ternyata Spreading hardcore, bahasa Iya. Bataknya itu spreading hardcore. Waduh. spreading. Spreading hardcore. Karena ujung-ujungnya itu regenerasi. Iya, bener. Pasti itu harus harus ada regenerasi. Iya kan? Kalian mainin musik nih, musik hardcore, kalian fun di situ. Iya. Kayak kalian tua, nggak bisa mainin. Iya. Gimana lanjutannya? Iya. Harus ada generasi di bawahnya kan, Generasi. yang lebih Aku muda mikirnya gitu. gitu. Iya. Aku mikirnya gitu.
Cuman ternyata sempat berseberangan sama teman-teman beberapa teman-teman yang mungkin nggak sepikiran. Itu. Tapi apa ya? Dengan SM kemarin di samping pro dan kontra nih ya, di samping pro dan kontra SM yang selalu ada, tidak ada beberapa yang nggak sepaham gitu ya. Tapi di samping itu kalau menurut aku pribadi nih ya, emang punya efek yang apa ya cukup besar Meng untuk merangsang anak-anak baru atau orang-orang di luar skena gitu buat lebih tertarik sama hardcore lebih ngulik lah. Menarik sama hardcore, tertarik sama hardcore terus ngulik gitu. Cuma kan positifnya nih. Nah, pasti ada negatifnya. Banyak kan? banget ternyata saya. Sampai dulu tuh ini Bang, sampai dulu tuh dia tuh ini bikin jargon negatif hardcore. Nah, tuh kalau boleh tahu tuh gimana tuh? Kenapa bisa jadi jargon kayak gitu? Oh, oke. Apa karena dulu pas ente gini-gini selalu negatif? Kalau jargon itu sebenarnya aku adopsi. Aku gak nyampe, aku paham dia. Oh. Gini-gini loh Bang, terus dites kan negatif. Aduh, ketawanya telat kan. Aduh, ketawanya telat lu. Jadi gak lucu Bang. Selain ada jargon negatif hardcore itu, yang maksudku tadi negatif tuh kayak gini Meng. Banyak, bukan aku bilang poser juga, bukan poser, apa ya. Ya Itu aku tahu nangkep maksudnya. maksudku dia cuma tahu permukaan terus woro-woro. Iya, nggak ngulik lah, nggak ngulik, cari tahu lah. Secara total tuh Iya. itu mungkin negatifnya. Terus kayak sebenarnya untuk masuk ke scene hardcore dulu itu emang susah. Terus yang kayak tadi yang bukan, kalau poser ya setiap orang punya masa posernya tersendiri lah ya. Iya. Bahkan 2000 nanti kita tanyain Bang. Iya. Nah gitu kan. Nah mungkin efek negatifnya itu, tapi positifnya itu tadi. Spreading hardcore-nya menurutku misinya nyampe. Itu misinya jadi. Benar. Itu jadi karena ternyata Serigala Malam ini juga banyak yang nunggu kayak di Pulau Sumatera gitu Meng, kayak di Pulau Sulawesi atau Kalimantan. Mereka pengen Serigala Malam tuh manggung di situ gitu. Ternyata efeknya sejauh itu ternyata gitu. Positifnya tadi. Iya. Itu positifnya. Bener, aku benernya waktu akhirnya SM, bukan cuma SM, maksudnya ketika skena hardcore bisa jadi booming, saran tahun berapa sih? 2009 ke atas. 2009 ke atas lah. 2011-an. Iya. 2000, iya segituan lah. 10, 11, 12 lah antara itu. Iya. Bener-bener booming. Bener-bener booming dan Oh itu JNM tiap minggu ada gig tuh. tiap minggu ada gig. Sabtu Minggu tuh pasti. JNM rame. Itu di luar benar-benar di luar ekspektasi. Karena yang tak bayangin tuh ketika skena hardcore banyak dikenal dan banyak orang yang orang-orang baru yang pengen tahu soal hardcore dan dia bergabung sama kami, ngobrol enak, terus masalah bagi-bagi referensi kayak yang aku lakuin dulu di tahun waktu aku masih SMP gitu loh. Sama yang lebih tua kan aku ngulik gitu. Nah ternyata pas lagi booming-boomingnya hal seperti itu nggak banyak. Cuman akhirnya banyak poster dan segala macam. Tapi nggak masalah. Iya. Karena ketika sesuatu itu jadi booming, banyak poster. Iya, mesti ngikutin tuh kayak gitu. Nanti bakal ada proses penjaringan Iya. yang bakal ngumpulin new breed yang benar-benar solid. Iya. Sialam. Yang benar-benar bertahan. Sialam. Benar-benar Iya. bertahan, Iya. benar-benar into sama. Iya. Aku jadi inget salah satu negatifnya lagi. Hardcore kungfu. Hardcore ya. Hardcore kungfu. Ada violent dance pertama itu di Lake Cafe. Acara Joko. Di Lake Cafe. Jalan Magelang, Hotel Borobudur. Terus itu yang main Reason to Die. Yang violent dancing anak Tugu. Anak teman-teman Tugu semua. Aku Billy Kentil, Billy semua. Di situ itu pertama kali tuh. Ada violent dance. Setauku tuh itu pertama kali. Bener sih emang. Karena Reason to Die musiknya begitu, bawainnya apa sih dulu? CDC. CDC sama Throwdown. Pocket Full of Dirt, judulnya apa tuh? Tuh lupa aku. Pokoknya itulah satunya CDC itu. Nah, judulnya itu salah satu judulnya Emang tuh. itu sih eranya awal. Iya.
Nah, itu kan yang di situ ngerti kan. Saking menyebarnya sudah hardcore-nya. Nanti festivalis pun yang main kungfu cuy kan. Iya kan? Kita ngerti kan? Iya, Itu. Soalnya culture violence dance itu sendiri juga baru benar-benar meledak itu ya tahun-tahun band beatdown keluar kan. Hardcore metal. FSU. Iya. Itu keluar tuh. Iya. Itu di situ merebaknya tuh di situ. Iya. Kalau aku ini belum banyak yang tahu pendapatku soal ini. Baru di sini aku mungkin jelasin. Hardcore itu sebenarnya sangat nggak relate sama violent dance walaupun mungkin dulu ada di video klipnya Sick Off dia udah ada Iya. Two Two step, step, windmill. Monkey apa tuh? gorila. Ya, gorila ini. Sebenarnya ada, cuman kalau kultnya hardcore itu malah lebih ke singalong, stage diving. Itu Hardcore 88 lah ya. Iya. baru akhirnya ke tahun-tahun 2000 ada band-band FSU keluar itu mulailah violent dance nyampainya di sini juga. Iya. Kan zaman itu YouTube udah mulai banyak kan orang-orang, wah aku hardcore nih, kulik YouTube dan yang keluar Ramalam gua. Gento semua. Wah, iya. Iya kayak Itu masuk negatif sih. iya ya. Tapi berbarengan toh, Meng. Masifnya hardcore sama maraknya internet. Iya, Nah, itu berbarengan tuh. benar. Nah, hardcore naik, internet nggak ada nih. Iya. Internet makin kenceng nih. Iya. Nah, orang jadi nyariin Referensi. referensi lebih. Itu kan zaman dulu ini bang, apa namanya, Reverb Nation sama MySpace dulu. MySpace awal-awal Iya, MySpace. kan udah banyak kan ini teman-teman yang submit ke situ kan. Iya. Termasuk aku tuh bisa kenal anak-anak tugu ya dari situ dulu. Iya. Anton dulu yang pertama hubungin aku tuh Anton. Wah, Anton. Kan Baku Hantam punya MySpace. Dia upload, aku juga upload. Nah, terus kita, kapan yuk main? Aku akhirnya ketugu gara-gara Anton. Mana yang tadi itu bang? Jargonnya negatif hardcore. itu. Apa tuh? Itu adopsi. Oh adopsi. Itu di luar juga udah ada kan? Iya. Yang memprakarsai nggak tahu siapa sih. Kalau tapi di luar aku kurang tahu. Sekarang itu drag musik and sex. Cuman dulu aku dapatnya jargon negatif hardcore itu dari Loser. Oh loser, ya. Timur. Itu yang pertama kali jargon negatif hardcore aku taunya dia. Dan attitude-nya si vokalisnya Mario Ganzamo emang gila. Itu Iya, kalau manggung coy. Itu itu nggak pernah itu sadar. band kalau manggung ya Tuhan kayak gunung, orang kayak gunung. Loser. Iya. Loser. Itu kalau masih ada bandnya. Yang ini kan, apa Palu tuh kan ininya. Apanya? Logonya. Iya logonya Palu tuh kan. Loser. Loser. Dari itu deh, Dari pertama. itu aku punya teman Jakarta Timur juga namanya Dili. Hmm. Nah Dili dia yang ngasih tahu aku Loser dan aku bilang aku misalnya pakai negatif hardcore nih gimana? It's okay. Ya udah aku pakai. Oh berarti berawal dari itu ya? Iya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih yang namanya jargon. Dulu tuh aku malah pernah ini bang, apa namanya dirilisin ini merchandise dari teman Solo kan, namanya Perangko dulu. Oh ya. Terus belakangnya tuh ini tak kasih jargon juga, tarung derajat hardcore. Terus gini, makanya Jangan-jangan dia yang bikin kumpul-kumpul ini ya. nggak, terus gini bang, yang artwork depannya itu kan Perangko kan emang anak desainer kan, ya ini orang mukul gini itu kan gitu bang. Tapi kan itu pas aku SMA bang, masih SMA aku. Knockdown kan SMA aku kelas 3 bang. Itu masa-masa itulah ya, Apa? jati diri lah ya. Proses. Iya proses, benar. Sekarang kalau kita suruh apa namanya musing itu kan ya mikir-mikir lah, kalau teman terus lihat-lihat juga kan bang. Zaman segitu ya ayo, ada yang ini, ya ayo. Sekarang yo atlet loh. Tapi masih kok. Apa? Nah, aku kemarin main terakhir di Bumi Ayu juga. Temen-temen masih ada yang violence dance. Nggak mungkin juga aku bilang, "Woi, stop, jangan Iya. kayak gitu juga." Mereka funnya di situ. Iya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, asalkan fair play gitu kan ya. Iya. Atau gimana nih menurut Asal jangan nyakitin orang lain. Nah, benar. Ingat gak sih zaman JNM rame-rame itu ada yang bawa bare knuckle tuh Iya. ke moshpit. Karena kan di luar kan juga gitu bang, sering bawa ini knuckle tuh kan, sempat dijadiin beberapa artwork tuh knuckle tuh. Iya. Iya kan? Nah, itu yang kayak terlalu masifnya itu tadi, jadi kita nggak kenal. Kalau dulu kenal cuy, scene hardcore tuh ya itu. Kamu kenal satu sama lain kan?
Kamu udah nyemplung, kamu tahu, oh ini mas ini mas ini namanya ini, namanya ini. Dulu ceweknya mah kehitung coy. Iya. Kehitung berapa sekarang, kemarin, iya apalagi zaman JNM rame-rame itu gila. Ini siapa, ini siapa? Karena dulu tuh gini, jadi kayak teman-teman yang nonton tuh, mereka tuh punya semacam skena sendiri bang. Nggak tahu di tongkrongan Oh, sekolah, tongkrongan sendiri ya? kampus. Kan SW, first wave, Ya. second wave, lockdown, third wave. Ah. Third wave-nya dia ini banyak banget kumpulan kecil-kecil gitu yang saling nggak kenal tapi pas di acara ketemu mereka show off-nya violence dan Iya. beradu di situ. SM main mereka beradu. Iya. Skenanya beda. Iya. Sama-sama dengerin hardcore. Kayak gitu. Bahkan jeleknya tuh Semacam gini. kayak jadi unjuk gigi. Nah, jeleknya tuh gitu bang. Kadang gini, mesti kamu juga ini ngerasain kan. Mereka tuh nggak tahu kita main lagu apa, nggak singelong juga. Padahal pas itu mungkin bagiannya singelong. Mereka tuh kayak bikin ini circle pit sendiri tuh, kayak bikin apa namanya? Lingkaran sendiri. Nah, mosh pit area sendiri lah. Mereka tuh nggak dengerin kita. Jadi kita tuh cuman kayak karaoke. Iya. Aku sampai kemana-mana gitu bang. Aku sampai kemana-mana gitu. Tapi yang paling aku salut, yang dulu aku sempat ini bantuin SM. Pertama kali SM main di Bali tuh. Itu kayak bawain 8 lagu kalau nggak salah di Busi Bali sama di Twice Bar punyanya Beli Jering. Itu 2 hari main bang, nggak ada yang nggak hafal, semuanya hafal, serius. Tanya Petrus tuh nanti kita taruh sini, hafal itu. Bahkan pas kan waktu itu si Target Long kan Anton sama si siapa Bejo kan stay di Bali tuh. Bali. Nah, mereka tuh akhirnya ini featuring sama mereka. Oh minta gitarnya. Gitu. Nah, si Bejo minta ini featuring, terus si Anton tuh vokal. Terus kita bawain Agnostic Front for My Family. Wah itu Busi Bali jadi kayak ini JNM itu bang. Coba, iya. Kayak gak kenal dulu. Beli silang beli. Semua jadi kayak temen bang. Iya. Aku bang yang Positif impact. Iya, itu positif. enggak positifnya aku yang dimintain foto bang. Si Pite ini dulu sempat ngebantu pas. banyak panggungnya SM. Edisionalnya pakai dia karena kan aku Diklat tadi. Diklat. Iya. Ya mungkin itu jadi pengalaman ini sih, pengalaman pahitnya buat si Komeng juga, jadi melewatkan masa-masa emasnya, melewatkan banyak banget, bener. Tapi ya, opo yo? Perjalanan hidup lah ya bos ya. Maksudnya serba-serbi lah. Iya, ya emang harus kayak gitu untuk menjadi Komeng yang sekarang ini. Kalau nggak kotor nggak belajar. Belajar kotor itu baik. Tapi dulu beneran saking negatifnya SM tuh sebelum ketangkep yang tahun 2012 itu saking getolnya aku buat wah ayo legalize apa jargonnya posting atau main gitu yang di isunya yang diangkat legalisasi kan bikin merchandise kertas Iya benar. lintingan paper gitu kayak nggak mikir aja Sekarang mikir Sekarang kan mungkin udah ada ini bang, keluarga nomor satuan keluarga. Iyalah. Tapi dengan contohnya kayak background kamu yang dulu pernah diklat tuh ya. Itu ada efek dari kamu tanemin negatif hardcore nggak? Atau itu datang sendiri apa? Itu sendiri-sendiri atau itu efek dari kamu mikir negatif hardcore, kamu jadi ngelakuin itu gitu? enggak sih apa saja kan iyalah Tapi don't do drugs ya, don't do drugs. Janganlah, jangan. Ini diklat Iya. diklat. Minum aja lah, minum. Yang ada depkesnya Ya depes aja lah. Kalau nggak kuat minum ini ya aku aja lah. Ngobrolin SM lagi, Meng. yoi Pencapaian terbesarmu sejauh ini apa? Selama di SM? apa yang terbesar Selain album ya, album mah standar. Dan main-main di hampir pelosok-pelosok di Mungkin itu juga bisa Indonesia, termasuk ya? karena yang kadang ada yang kota. Kamu ingin nggak tahu kita main di acara reggae, Vespa oh iya pernah nih di belakang JC? Tambahan. Enggak, belakang JC cuy. lapangan itu terbang belakang tahun berapa tuh? Tahun berapa? Wih, itu isinya gimbal reggae Vespa. kami main Manggung, reggae anjing lah. Enggak, itu tuh Anjing lah. panitia yang ngundang itu dalam rangka apa tuh? Aku nggak tahu aku. Apa kamu yang kan minta apa gimana? Enggak. Aku kan dulu ikut motret. Jadi ya manggung, ayo kita. Oh kan ini, Bang Rones kan dulu pernah jadi apa ya namanya? Tim fotografernya Siwa Malam iya. lah ya.
Tahun berapa tuh bang? Banyak Aku dari 2009. Oh cuy. dari 2009. dari awal gitu. Dari awal. Oh dari awal SM punya foto panggung nih. Dia. Iya. Beliau ini ya. Beliau ngentot. Beliau. Semua di. Kalau nggak salah kan ini di album, kalau aku taunya ya yang di bawah jembatan Janti itu. Oh itu. Nah, yang Itu ngambil kan album The Pro. The Proof. Pro. Dia juga kan. Sebelumnya nggak pakai foto berarti. Yang IP nggak ada fotonya? Itu nggak ada. Nggak ada foto. Belum berteman berarti Aku kali. belum foto cuy. Oh belum masih foto. ngeband. Oh masih ngeband. Masih di UPN belum Dia di. masih ada gimbal dulu. Masih ini ya banyak ini. Rambutnya botak, gimbalnya. Gimbalnya di depan. sini satu, sini 3. Yang lain aku botakin. Kamu tahu nggak tuh itu dari mana? Full camber. Depannya call camber kan? Depannya kan call camber tuh. Siapa sih namanya tuh? Lupa aku namanya Iya, vokalisnya. Vokalisnya call camber tuh depan 2. Yang lainnya botak. Yang belakang tuh dari Sigit Teknosit cuy. Oh. Masih Sigit Teknosit tuh. Hei pahlawan. Penyapu jalan. Nah, dulu aku awal nyampe Jogja, 2 band yang aku ikutin kemanapun mereka manggung, satu Teknosit, satu Something Wrong. Dimanapun, sendiri aku cuy. Belum motret tuh tapi bang. Belum. 2003-2004. Aku beli Newport 11.000. yang ini biru sama kuning. Yo, kayak Sunrise rasanya. Iya. AM 15 bang dulu. Nah, iya. Iya kan. Beli Newport, beli rokok, berangkat sendiri. Kalau teman kita ini kan sukanya apa bang tadi? Nama Cheap whiskey. Cheap whiskey. Dalam bahasa Indonesianya apa bang? Whiskey murahan. Enggak, mansion. Nah, sampai dulu tuh beliau tuh gini. Di album kamu ada tulis, Iya. terus kayak di post Instagram kamu ada singgung. Sampai dulu tuh gini, dia tuh bilang kalau pas rekaman vokal nggak ada si Cheap Whiskey nih, dia tuh suaranya nggak keluar gitu bang katanya. Nah, monggo dijawab. Iya, Bang. Apa? Oh iya, Iya. lebih los. Enggak, kalau waktu itu Nggak lebih petok kayaknya bang. Iya, goblok. Oh. Aku nggak tahu, tapi whisky itu benar-benar minuman beralkohol yang paling cocok buat aku. Jadi Polos ya. polos. Setiap kali main dulu SM, tiap kali main aku pasti sebelum main beli 2. Dulu harganya masih 28.000. Itu udah mahal banget zaman segitu pak. Itu udah mahal tuh lumayan. Karena yang lainnya cuma di bawah 20.000. Dengan. Ya itu aku mesti bawa 2, satu tak bawa, satu tak taruh atas sampli. Pas main pasti aku minum, satunya tak bagi-bagi ke teman-teman. Itu pasti selalu. Itu pasti selalu, dan sampai sekarang emang menurutku yang masih masuk emang whisky. Terus kenapa tuh pas tuh rekaman vokal harus pakai itu zaman dulu ya? Nggak tahu, tapi emang enak loh. Kayaknya ini sih sugesmu atau? Iya suka. Ya mungkin. Kamu lebih pede. Sama relax mungkin kalau udah ada. Di luar dari maboknya ya. Iya. Kamu kan punya suges. Iya. Aku minum ini suaraku keren nih. Bener. Suges kan? Kalau aku juga punya ini sih, kayak kebiasaan. Lanting. Enggak salah. Lanting. Sumpah. Aku kan kemarin habis rekaman Kan pedes cuy. Iya, cuman ya itu nggak tahu kayak suges aja. Aku tuh kalau Itu buat rekaman. iya, aku tuh yang 2 album tuh gitu semua. Kencur. Iya. Kamu lawak tuh. Iya, jadi aku cuci, bersihkan, kulitnya aku kupas. Terus aku tuh selalu beli paling nggak 1 on bang kalau mau rekaman tuh. Sumpah, Kamu makan. tak makan. Itu kamu cemilin tuh. Iya, tak cemilin. Selama sepanjang proses rekaman. Uniknya gini, jadi kan aku makan kencur kan nggak ini kan, mesti ada kayak ininya lah, serpihan-serpihannya itu kan. Jadi pas aku teriak-teriak tuh nanti nempel di filter mic-nya itu. Jadi kalau aku break itu mesti aku bersihin itu. Sumpah. Sampai aku rekaman terakhir kemarin lagu baru tuh ya gitu, Bang. Masih. Nah, menurut suges lu. Kalau menurut enggak, tapi kan ada temanku kan namanya fotograferku Andi Yekarum tuh kan. Itu kan mbaknya tuh kan juga penyanyi gereja. Itu kan sama, metodenya sama. Oh, dia juga makan itu? Makan itu sebelum nyanyi di gereja makannya itu juga. Oh, berarti nggak cuma suges kalau begitu. Enggak, aku taunya malah dari ini, Bang. Agnes Monica, Bang. Waktu di wawancara di MTV kalau nggak salah. Berarti emang tipe suaramu kayak Agnes Monica. Iya. Cinta. Cinta ya kan? Iya. Demo dulu, Bang. Agnes Monica tuh, Bang. Tapi kalau ngomong soal kencur, aku ada cerita Apa, goblok juga nih. apa. Saya mau main nih. Itu termasuk bang. Band bau kencur gitu. Enggak, termasuk awal-awal 2008, 2009 gitu kan. Habis latihan, suaraku habis. Ini kencur nih.
Kencur. Oke, Si Bagong bilang ngomong, cari beras kencur. Oh, Gitu. iya iya. Oh, jamu. Jamu Hmm. beras kencur. Malam aku dikasih taunya, waktu mau main. Waktu mau main ya kan dikasih tahu itu. Malam-malam cari jamu beras kencur di mana, Cok? Susah kan? Iya, Nggak ada. iya. Akhirnya ke toko jamu pinggir jalan. Mampir. Oh, beli instan. Beli yang botolan. Oh, oke. Jamu beras kencur orang tua gitu. Salah, Cuk. Salah. Enggak, ya. Bukan, itu ternyata banyak banget telurnya. Oh, udah dicampur. Iya kayaknya. Yang Telur apa? telur bebek. Bebek. Telur bebek. Beras kencur campur telur bebek. Heeh. Jadi kayak jamu yang udah di ini, Bang, jamu Iya, diolah gitu. olahannya si tukang jamu itu. Bukan kayak jamu keliling. Bukan. Oh, Nggak oke. dapet. Oke, Maksudnya oke. Bagong jamu keliling. Dikasihnya yang ada Dikasihnya telurnya. Yang itu ada telurnya. Aku minum, muntah-muntah. Gue anjing habis itu nggak mau. Soalnya gini, dia kan punya telur, masa minum telur? Wah, anjing. Ya aku inget ada cerita lucu soal itu. Banget. Ngobrolin cerita lucu nih yang tadi belum dijawab nih. Apa? Kayak pencapaian itu tadi loh, Meng. Oh iya. Pencapaian kamu selama SM sejauh ini lah. Yang paling kamu ngena kayak anjing keren nih, ini keren sih gitu. Apa ya? Pencapaian di SM. Kalau bentuk pencapaian sih SM menurutku belum kemana-mana sih. Lebih ke relasi mungkin ya. Relasi jelas, Iya. itu salah satu pencapaian goalku yang luar biasa. Aku kenal banyak temen dan keluarga juga dari SM. Dan aku nge-band SM, aku punya temen di Bandung, Jakarta, Surabaya, di mana-mana lah. Deket yang gara-gara musik nih ibaratnya. Dari musik itu. Nah terus nih, kan SM tuh banyak relasi. Bisa dibilang kalau si Komeng nyebut nih Brother of the Wolf. Terus kan waktu Sebentar, itu fansnya. Wah, anjing jangan. enggak Atau ini adalah fansnya SM. enggak bukan fans bang, Fansnya. grupis bang, grupis. Sebutan fansnya itu Serigala Malamer. Wah, serigala malam yang amer. Wah, Atas SM Holik. Wah. Kalau knockdownis. Wah. Enggak bang, kalau Orangnya enggak besok, kalau vokaler. enggak kalau knockdown tuh Dasar lu pilih. kalau knockdown tuh ininya fans base-nya ini bang, penyuka violent. Wah, berat. Enggak jadi itu berat bang, enggak jadi lucu itu berat. Enggak, kan waktu Tadi Brother of the Wolf. nah Brother of the Wolf nih, terus kan kayaknya terus muncul kayak apa namanya, kayak kata-kata nih, wah Komeng tuh ini apa namanya? Bukan. Wolfie. Apa sih namanya sih? Sindrom, artis sindrom. Wah, Kayak gitu. Rockstar Syndrome. Rockstar sindrom nih. Ah, Gara-gara banyak bisa dibilang fans lah kasarannya gitu. waduh, gimana ya kalau begitu? Kalau menurutku Komeng nggak ada Rockstar Syndrome. Karena kamu nggak ini bang, karena kamu nggak main sama yang anak-anak seumuranku apa di bawahnya bang. Mungkin bukan itu maksudnya cuy. Apa ya? Bawaan dia kali itu begini. Ngerti lu. Maksudnya kayak apa ya? Di panggung bahasa Inggris. Iya. Nah, Oh itu. nah Itu kayak gitu mungkin. Itu kan lo bawaan menurut. gara-gara dia sering bahasa dia tuh wah nanti kita tanya ini dia tuh emang bahasa Inggrisnya di panggung tuh wah bagus banget tuh, salah satu vokalis yang bagus lah pembawaannya di panggung, sampai dulu ada salah satu clothing di Yogyakarta yang logonya 13 tuh, Oh ya. terus ada juga yang Dirty. AKA tuh, itu kan ngambil beberapa jargon-jargonnya Komeng tuh, shut up motherfucker, tahu kan? Brand-brand yang kayak gitu, shut up motherfucker, check this out motherfucker, Oh. banyak bang tahun segitu bang. Oh itu aku nggak ngikutin per clothing. Banyak tuh bang. Ditanggepin dulu Iya, coba. tertanggepin ya. Iya. Kalau sampai ada yang bilang, wah Komeng sindromatis, gimana ya? Aku kayaknya yang ngomong itu cuman belum kenal aja kayaknya. Iya benar, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau udah Kenal maka tak kayang. enggak, kalau udah disayang lunjak dia bang. Enggak. Dan kalaupun ada yang ngomong kayak gitu, pendapat seperti itu, aku ki wong ki masa bodoh ya pak. Iya. Jadi
senyamanku aja. Iya. Aku mau nyamannya kayak gitu ya. Iya. Salah aku buat apa aku ngelakuin hal yang aku nggak nyaman, kayak sopan-sopanan, oh, permisi Bang, Iya. gimana? Tapi aku nggak nyaman. Iya. Ya mending aku jadi diri sendiri kan. Kayak quote-nya Kurt Cobain kan. Apa itu? Apa sih itu? Bahasa Cina tuh, bahasa Cina mesti. I rather to pokoknya kayak dia ngomong apa sih bahasa Inggris aku lupa. Aku lebih memilih nggak disukai orang tapi jadi diriku sendiri. Benar-benar. Daripada aku disukai orang tapi bukan diriku Iya. sendiri. Kayaknya Kurt Cobain. Soalnya mungkin Kurt Cobain apa Yanto Kopling aku lupa. wah. Aku lupa tuh quote-nya siapa tuh. Oh, lo quote-nya ini lanjar parabola itu, Bang. Enggak, berat itu mungkin gini, Bang, bagian dari image-nya si Itu bisa Komeng ini. kayak kamu harus punya gimmick kan di panggungan. Mungkin gimmicknya Komeng itu. Sama kayak aku pribadi ya, kayak aku kan seneng kayak warna baju neon norak-norak gitu. Terus orang nanya, "Ngopo tuh kowe pakai baju begitu?" Aku pakai baju buat aku, nggak buat kamu kan? Iya. Apa maksudnya? Iya. Aku dandan buat aku, nggak buat kamu seneng. Iya, benar. Iya kan? Emangnya aku apa-apa? Iya. buat bikin aku seneng gitu kan, makanya nggak. Benar. Mungkin itu. Iya, bisa jadi. Soalnya kita kan jadi individu yang nggak bisa nyenengin semua orang kan. Iya. Mesti kan kita tuh Kamu udah jadi Tuhan aja, ada yang nggak seneng. ada yang nggak percaya. Iya kan? Tapi kan temen kita tadi kan break sholat, Bang. Iya. Iya. Aku tadi ke pura. Pura-pura lupa dia. Pura-pura lupa. Wah. Kalau pengalaman manggung, Meng, yang paling anjing. Paling anjing, back to the dead, back from the dead. Nah, itu. Oh, yang sama di PMB. Itu tai sih, Bos. Yang ini Itu tai. mungkin teman-teman belum tahu, yang launchingnya dia Itu setelah dia lulus diklat di Iya. kampus khusus, Itu albumnya keluar, terus dia launching barengan sama Di PMB. iya. Itu di JNM, dibikinin panggung. tahun 2015 tuh. Anton juga bantuin bikin visual ya? Video. Video ya? Kalau Bang Runes bantuin? Maboknya. Enggak, kan ente Sama foto di. Enggak, salah kan ente juga nyanyi, Bang, itu, Bang. Oh iya. Oh iya ya? Pakai itu kan pakai kaos ini, Bang. Dapat merah-merah. Ya, ada mah ada rame-rame. Oh iya, Ding. Iya, kita kan waktu itu ini, Bang. Anjing dia merhatiin ya, pakai kaos apa gitu. Loh. Soalnya yang sablon. Dia yang sablon nih. Oh iya, itu aku nyanyi itu, cuy. Tapi itu Ya Itu itu momen salah satu keren momen panggung yang menurutku teranjing. Soalnya aku udah lama nggak main, aku keluar, udah langsung siap rilis album, launchingnya. Aku tur dulu itu. Oh, tur dulu. Oh iya, kita tur dulu. Kota terakhirnya launching sini kan. Iya, gitu. Jadi closing tournya di kota sendiri, di Jogja, bikin acara, konsep sama Hell House. Oh. Sekalian si DPMB juga launching. Pas DPMB juga lagi pecah banget. Itu yang aku sama Klewer punya foto kamu loncat dari ring. Loncat Dari Rijing itu. Yang sampai punya cuma aku sama Klewer tuh. sampai dimuat kalau nggak salah. Hah? Dimuat kan itu, Bang. Itu di media. fotonya menang Rolling Stone. Rolling Stone. Iya, itu iya, fotonya iya. Klewer yang menang Rolling Stone. Juara 2 dia. Kenapa tuh? Anda sampai loncat sampai Mungkin itu. gara-gara itu tadi ya. Iya. Adrenalin. Awalnya sih kepancing Ruli. Ruli dulu. Oh, iya, iya, iya. Ruli betul. Iya. Ruli gitarisnya siapa? Bandnya? Kapten. Oh, Bukan kapten. Oh iya. Roli siapa? Roli Anti Loser. Iya, itu Anti Loser. Oh iya. Itu dulu. Terus aku ingat tuh dia bilang, wah, Ruli ki marah aku pengen naik rijing paling tinggi loncat cuy. Nggak patah ya untuk yang ini. Kayak siapa? Vokalisnya Pearl Jam kan? Iya. Senengnya naik rijing tuh. Siapa sih namanya tuh? Namanya Yanto Kopling. Bukan. Bangsat. Yanto Kopling. Ya itulah. Feder siapa? Ya, Eddie itu. Feder. Hmm. Tuh namanya tuh. Itu cakep sih momen itu. Oh itu yang kamu Iya. ini gitu ya. Kalau momen yang lain apa ya? Main bareng Teror juga anjing sih. Oh, di Bandung ya? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Coy. Itu Jakarta. Aku sampai nggak moto pas terornya maksudnya. Gara-gara saking Iya. excitednya ini itu ya. teror, Iya, iya. itu teror. Ini Scott Vogel depanku Itu gitu. udah kedua kali sih. Aku nonton dia udah kedua kali. Pertama di Bandung. Iya, Bandung dulu kan. Dulu. Terus habis itu pas itu
Ditawarin mau nggak main bareng sama Teror? Mas, Mau lah. Mas anjing. Indra ya? Iya. Mas Indra FA ya gitu. Sempat juga kan main sama ini First Blood. First Blood. Ini di Bandung ya? Bukan di Jakarta ya? Bandung. Cobaan vibe-nya parah Teror. Wih itu gila sih. Sekarang gantian nih aku tanya nih. Apa? Konser musik paling band luar yang berkesan buat kamu? Waduh. Kalau dia banyak, dia kan fotografer. Satu aja. Kamu tahu kalau aku paling seneng sama Guns N' Roses kan? Iya. Tapi konsernya Metallica cuy. Metallica. Entertaining Iya. sekali. Oh iya benar, yang di GBK tuh bang. Masih merinding lihat. Iya. Wah, Itu anjing. Iya. Ini bariket sini ya. Ini di yang ini ya. Aku di sini nih. oh berarti bener-bener deket tuh bang. Kamu bisa moto kan? Aku nggak mau Oh foto. nonton. Oh kamu nonton? Aku foto pakai BlackBerry, tuk tuk tuk, buat kenang-kenangan, kantongin BlackBerry itu. Oh. Aku nyanyi-nyanyi. Itu masih merinding sumpah nih. Metallica. Ih, itu kan Ecstasy of Gold dulu ya. Apa intronya kan dari film apa sih itu? The Good, the Bad, and the Ugly. Itu kan seret, udah mulai nih sih. Anjing gitu kan di depanku nih. Lars Ulrich keluar. Terus tadi jang keluar semua. Ini masih merinding aku anjing. Aku yang anjing. Aku bisa anjing sumpah. Di situ tuh metal tua semua cuy. Iya. Andian Gorus lah sih di situ semua. Langsung dia mainin Hit the Lights kan, Circle Pit. Wah, pecah. Tuh, Padahal kan itu tuh bang, apa namanya sampai full tribun kan penuh itu. Kenapa kok bisa sampai 60.000 depan tuh? Hah? Kok bisa sampai depan tuh kamu? Loh, aku Wah, Iya itu Senayan. itu kan tahunnya tuh bang. Limb of God nonton nggak? Nonton aku, nonton. Aku nonton. Aku nonton. Aku bareng Asui, bareng Parto. Keren nggak? Ya Lemon God. Itu salah satu band yang pengen aku tonton. Lemon God entertaining. Iya. Sound bagus. Wah, kacau. Asik cuy. Tapi siapian gue metalcore sebelumnya gitu apa ya? Asli Di deh. metalcore nggak ada yang jelek soundnya pak. Iya, saya sebelum Lamb of God pas gue satu stage. Aku lupa. Iya. Yang sebelum Lamb of God Burzum dulu cuy. Iya, sebelum itu dia habis maghrib. Hammer Sonic. Bersonic 2000. Dan itu kayaknya Hammer Sonic 15. satu-satunya Hammer Sonic yang dijebol penonton. Itu bol. Oh, kan dia cuma pakai seng. Gara-gara Lamb of God. Kan bukan anak sin dengerin Lamb of God. Iya. Masuk lah. Iya. Fansnya anak metal tuh fansnya anak-anak metal nih ya, apaan hardcore tertib tuh. Kamu tahu fans apa paling serem? Pang. Cowboy Junior cuy. Deng, serius. Nggak ada takutnya sama aparat. Liar. Di. Ini pengalamanku ceritanya, pengalamanku ya. Selama ikut Cowboy Junior ya. Itu 30 kota. Di mana? Dimanapun begitu. Oh iya. Oh kirain ada satu titik yang kacau gitu. Itu semua. Semua yang paling kacau ada di Gorontalo cuy. Ketinggalan mobil aku. Kenapa Ini tuh? ada Bang? ceritanya, pengalaman ya. Nanti aku tanya pengalaman kalian juga nih. Kan aku mobile artis. Aku nyampe ke satu kotanya itu sebelum artisnya nyampe H-1. Besoknya jemput artis ke bandara kan. Ya. Hotel ke bandara 2 jam. Dari Gorontalo ya. HP ku BlackBerry tuh. Iya. Smartfren. Oke. Gorontalo tidak punya smartphone. Udah? Hilang kabarnya. Nah, udah. Ke bandara nih nyampe, masuk ke ruang tunggu VIP. Ruang tunggu VIP. Mereka turun di luar ratusan fansnya. Dan itu nggak ada takutnya tuh. Anak kecil sampai orang gede. Iya. Ya SMA paling gede fansnya. Cewek-cewek. Ya, liar. Itu mereka pegang Iqbal kayak gini. Teriaknya kayak mau kiamat. Sumpah. Udah. Iqbal itu si Dilan. Udah. Dilanjut. Tuh. Mereka udah kita di ruang tunggu VIP, mereka turun ngelihat depan begitu, dibantuin security bandara buat nembus ke mobil. Soalnya udah nggak kondusif. parah itu ya. Iya, udah. Aku kan sambil moto ya. Mereka ke kanan, aku ke bawah ke kiri. Saking hektiknya, pintu ditutup, nggak ingat aku. Nggak ingat sama aku sumpah. Nggak ada sinyal cuy. Gorontalo, pertama kali aku ke Gorontalo. Sementara hotel bandara 2 jam naik mobil. Terus akhirnya kamu gimana?
Diem dulu kan, macakul dong, malu dong. Wah ketinggalan mobil nih, malu dong sama warlock, warga lokal kan. Akamsi. Akamsi. Ngerokok aku kan, ngerokok. Bang, sama rombongan tadi. Iya bang. Kok nggak bareng? Nggak mau nunggu rombongan baru, aku bilang. Padahal nggak ada, rombongan barunya nggak ada. Cuma biar nggak malu aja. Kota orang coy. Jauh lagi bang. Jauh lagi. Akhirnya aku beranikan diri nanya ke becak motor. Ke kota berapa hotelnya ini? Berapa 250.000 2 jam. Akhirnya itu. Aku sampai hotel baru mereka sadar. Loh, lu kemana aja? Ngentot, aku ditinggalin anjing. Oh iya ya, gitu dah. Itu tahu. Kalau orang nanya pengalaman kamu motret band apa band-band gede gitu ya. Pengalaman kamu paling anjing apa gitu sama Cowboy Junior. Kalau ngobrolin fans nih. Bukan fans lah ya. Yang suka sama yang support, teman-teman yang support. Yang support sama SM ada jadi SM tuh sebenarnya nggak ada fans karena aku lebih seneng nyebutnya tuh temen dekat. Iya. Temen dekat. Support SM gitu ya. Real support itu ya. Itu bener-bener jangan fans lah. Kayak jauh banget gitu. Iya. Kayak ada kasta kalau orang bilang. Iya. Kenapa? Yang senang sama SM apa temennya SM nih hal gila apa yang pernah dia lakuin? Wah gila. Wah itu waktu awalan ketangkap narkoba itu, aku sempat sidang di sini kan, Sleman. di Sleman, pengadilan negeri sini. Otomatis kalau sidang tuh terdakwa kriminal sama narkoba tuh jadi satu di sel tunggu sidang. Nah waktu mau sidang, aku barengan sama anak kriminal nih. Kayak bunuh, maling, kekerasan gitu. Terus dia tahu-tahu ada yang nyamperin, Mas, vokalisnya Serigala Malam ya? Wah, asik. Oh iya. harum namanya. Iya Mas. Gimana Mas? Oh enggak Mas, aku sering datang loh. Aku nek misalnya SMA aku selalu datang. Oh iya. Nah kamu kasusnya apa bro? Kalau aku narkoba gini kan. Oh kalau aku nganu Mas penusukan. Wah, tapi Penusukan. bukan gara-gara dengerin SM kan kayak gitu kan? Bentar, penusukan. Oh. Gimana kasusnya gini. Terus dia cerita, terus akhir kata-katanya yang dia keluarin. Iya. Nggak apa-apa tuh Mas, kan more pain more blood. Wah, screw the rules, play the game. Berdarah dalam hospital itu biasa. Aduh. Wah ini nangkapnya beda kan. Mungkin efek negatif. Iya, efek negatif. Cuman, Oh dia bilang begitu. iya. Ya nggak apa-apa kan Mas, aku tusuk orang karena More pain, more pain more blood. Aduh. Anjing aku. Pasti dia langsung gini tuh, hui gitu ya. Anjing kena gua. Gitu ya. Iya. Itu gila sih fansnya. Itu gila sih. Bukan fans ya, teman-temannya. Itu salah satu temenku yang gila sih. Gila ya. Gila banget tuh, Kalau Bang. band kamu sih? Kalau aku gini, kalau aku yang ini ya berhubungan sama Serigala Malam ya. Aku sama band kamu. enggak, karena kita tak punya ini Bang. Bener Bang. Aku tuh punya pengalaman Iya, lucu iya. Bang. Bukan, Coba. bukan pahit sih, lucu sama si SM nih. Waktu aku masih bantuin si SM nih. Yang pertama tuh tahun 2012 kalau nggak salah. Itu di acara gede Bang, acara Yamaha, panggungnya di JC, panggungnya gede Bang itu. Itu full, yang nonton tuh full Bang. Dan aku bisa mastiin itu mesti nungguin SM. Karena kan kita kan lihat dari, ini anak SM nih, anak hardcore ini, kayak gitu kan. Aku tuh datang telat Bang. Nggak profesional. Enggak Bang. Aku tuh itu pas Profesional, kagak profesional. enggak, aku tuh kan rumahnya sini Bang, Sleman, Pucuk kan. Jemput pacarku. Bukan alasan sih. Enggak, alasannya tuh simpel Bang. Apa? Karena kita kan lagi berbunga-bunga itu kan Bang. Terus Kecil dulu. enggak, aku jemput pacarku dulu Bang, biar pacarku tuh lihat gini loh. Aku kan itu aku masih baru lulus SMA Bang gitu Bang. Aku baru lulus SMA. Oh kamu additionalnya SMA, lulus SMA? Baru lulus SMA awal kuliah, semester pertama. Bagus. Ya, makanya kenapa kena down booming tuh, karena kan aku masih SMA Bang. Bahkan gitarisku sama drummerku tuh masih kelas 2 tuh, aku bikin
mini album tuh. Yoka itu. Iya, dan makanya itu kan relate banget sama Oh, iya. anak-anak SMA suka tawuran, ya tawurannya di moshpit. Iya, iya. Iya, bayangkan tuh anak SMA bikin album, terus habis itu sering main, yang nonton juga anak SMA, ya kan gitu. Dapat sih. Nah terus kan aku gini bang, aku kan dari parkiran tuh, intronya kan udah main nih, apa namanya, Give Me More Blood tuh kan. Nah itu kan nggak ada vokalisnya bang, cuman udah main nih, ding ding, wah aku sampai parkiran tuh, lari bang. Nembus ini keamanan, sampai keamanan tuh, waduh gini, jangan mas, loh aku tuh main mas, aku tuh, enggak mas itu vokalisnya ada di situ mas, aku tuh sampai, ini gini bang, nembus apa namanya, Barricade. enggak, crowd tuh bang, padahal parkiran JC tahu kan, Iya. parkiran JC itu kan panjang bang, dan itu full, aku gini, akhirnya sampai di depan panggung, aku loncat bang, loncat sampai jatuh, terus habis itu ini lagi, naik ke panggung dari depan itu bang, karena kalau ada dokumentasinya kan lucu banget itu asli. Habis itu ya udah main dan gini